Halo Sobat Santai, kali ini bareng aku Laili Alifatun Fajria dari kelas 10 AKL 1 di Ilmu Santai, berbagi ilmu secara santai dan semaunya. Di episode kali ini aku bakal bahas tentang apa sih dampak dari bermain handphone. Udah tahu belum nih beberapa dampaknya apa aja? Sebelum ke pembahasannya, kita opening dulu. Nah, pasti temen-temen udah gak asing lagi kan sama apa yang namanya handphone dan pasti juga udah tau lah kegunaannya itu buat apa aja. Nah, aku bakal sebutin beberapa dampak negatifnya dulu ya teman-teman. Handphone dapat berpengaruh buruk buat kesehatan, khususnya kesehatan mata loh teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian ngegunain handphone itu dalam waktu yang lama dan juga cahayanya itu terlalu terang, itu nggak baik loh. Itu bisa mengakibatkan mata kita itu jadi lelah. Apa sih gejala-gejala mata lelah? Gejala-gejala mata lelah itu bisa mata merah, iritasi, terus juga pandangan jadi kabur, dan lebih parahnya lagi bisa mengakibatkan pusing. Jadi dikurangin ya waktunya buat bermain handphone terlalu lama. Yang kedua, bisa menyebabkan kecanduan. Nah, sekarang ini kan banyak banget tuh aplikasi-aplikasi menarik. Kayak misal TikTok, terus game online, dan lain-lain. Sebenarnya aplikasi-aplikasi kayak gitu itu bisa buat refreshing otak kita. Semisal kita lagi stres atau kita lagi banyak tugas, itu bisa buat refreshing otak kita. Tapi kalau misalnya digunainnya itu dalam waktu yang lama dan secara terus-menerus, itu bisa mengakibatkan kita jadi kecanduan gitu. Yang ketiga, bisa menyebabkan kurangnya interaksi kepada orang lain secara nyata. Contohnya, kalau misalnya kita lagi ada kumpul, entah itu kumpul keluarga atau itu kumpul acara apa, itu kebanyakan ya teman-teman, gak semua sih, kebanyakan itu anak-anak atau seumuran kita itu lebih memilih bermain handphone, entah itu scroll TikTok ataupun bermain game. Jadi mereka lebih memilih bermain handphone daripada berbicara dengan orang lain atau teman sebayanya. Nah, itu beberapa dampak negatifnya. Nah, sekarang aku bakal sebutin beberapa dampak positifnya. Dampak positif yang pertama, itu bisa mempermudah kita buat berkomunikasi dalam jarak yang jauh. Semisal teman-teman yang punya saudara jauh atau keluarga jauh ataupun teman-teman yang jauh, itu kita tetap bisa menyambung tali silaturahmi dan juga tetap bisa berkomunikasi walaupun jarak kita jauh. Kan kesibukan orang itu beda-beda ya teman-teman. Jadi handphone sangat bermanfaat buat berkomunikasi. Yang kedua, bisa mempermudah dalam berbisnis. Nah, di zaman kayak gini banyak loh teman-teman orang yang berbisnis menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu di handphone. Contohnya kayak misalnya jualan makanan secara online, terus berjualan baju secara online, berjualan sepatu secara online, dan lain-lain. Dan juga di masa pandemi kayak gini, orang-orang lebih memilih buat berbelanja online karena nggak nyebabin kerumunan. Dan juga kan belum diperbolehkan buat berkerumun atau berkumpul banyak orang. Jadi orang-orang lebih memilih buat berbelanja online karena lebih mudah dan tidak menyebabkan kerumunan. Yang ketiga, bisa meningkatkan pengetahuan. Dengan di-share-nya informasi-informasi lewat internet, kita jadi bisa tahu kondisi di luar sana tuh kayak apa. Dan juga kalau misalnya ada berita tentang kejahatan, kita jadi lebih bisa berwaspada dan berhati-hati. Contohnya kayak misal, gak banyak sih, tapi ada beberapa orang yang iseng chat bermoduskan hadiah dan juga ntar kita itu terakhirnya itu pasti disuruh transfer. Nah, itu hati-hati ya teman-teman, kita harus bisa lebih berwaspada. Soalnya kayak gitu itu udah banyak yang jadi korbannya dan ujung-ujungnya pasti meminta transfer uang. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati ya teman-teman. Soalnya itu juga bisa buat kita jadi rugi. Nah, itu tadi teman-teman beberapa dampak dari bermain handphone.
Bermain handphone boleh, tapi kita juga harus bisa mengatur waktu dalam bermain handphone dan menjalankan aktivitas-aktivitas sehari kita. Sebenarnya, waktu yang efektif dalam bermain handphone itu sekitar 1 jam sampai 2 jam loh teman-teman. Ayo, siapa yang melebihi 1 jam dan 2 jam? Emang susah sih teman-teman buat ngilangin kebiasaan kita dalam bermain handphone yang terlalu lama dan sering. Kan gak ada salahnya buat kita mencoba mengatur waktu antara bermain handphone dan melakukan kegiatan sehari-hari atau kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, segitu dulu ya teman-teman informasi dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMK Tamtama Karanganyar dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Bye-bye.